Pada penutupan weekly, harga emas kembali mendapat tekanan sellers yang cukup impulsif setelah data NFP yang dirilis jauh melebihi forecast, sehingga mempengaruhi ekspektasi para pelaku pasar untuk terjadinya kenaikan suku bunga pada tahun ini. Stock market juga mengalami red days setelah hot NFP rilis, sampai Trump mencoba menenangkan para investor lewat postingannya melalui Truth Social. Lalu pada lower time frame, gold memang sudah menunjukkan bias bearish bahkan sebelum data NFP dirilis, sehingga hasil data yang jauh lebih kuat dari ekspektasi menjadi katalis tambahan yang mempercepat penurunan harga. Dan untuk pertama kalinya sejak tahun 2023, harga akhirnya menembus level 200-day moving average setelah melihat momentum yang terus melemah di setiap retest, hingga pada pengujian terakhir buyers kehilangan kekuatan dan membuat harga turun dengan agresif. Hasil vote yang kita posting juga mencerminkan bias para retail saat ini yang cenderung mendukung terjadinya koreksi. Sehingga minggu ini kita mendapat konfirmasi penutupan impulsif di bawah support 4.500 setelah sebelumnya harga berulang kali masih bertahan di atas level tersebut. Sementara kenaikan terakhir masih belum valid sebelum harga mampu ditutup impulsif di atas previous high. Di mana target pergerakan selanjutnya adalah mengisi wick yang terbentuk di sini, mengikuti pola market yang serupa dalam beberapa pergerakan terakhir. Karena skenario minggu depan masih bearish, kita menunggu kenaikan harga untuk membentuk top wick sebelum melanjutkan koreksi, agar area tersebut bisa menjadi peluang entry sell yang lebih optimal. Atau skenario kedua membentuk pola drop-based drop, karena penurunan yang terjadi sejauh ini masih tergolong kompresi. Yang lebih terlihat jelas pada daily time frame, di mana harga masih berada di dalam bearish channel sejak pertengahan bulan April kemarin sambil menunggu next FOMC. Oleh sebab itu, hindari FOMO entry sell saat opening market minggu depan dan tunggu retest ke area resistance penting maksimal di 4.500, karena setelah level tersebut ditembus minggu lalu, harga gagal kembali ditutup di atasnya. Di mana pada analisa minggu lalu level tersebut kita jadikan sebagai support penting. Selama harga masih bertahan di atas 4.500, maka masih berpotensi naik menuju level resistance EMA 50 sebelum melanjutkan koreksi. Namun setelah support itu ditembus lebih dulu, hal tersebut justru mengkonfirmasi potensi penurunan yang lebih cepat dan agresif. Sehingga minggu depan secara price action pada time frame daily, kalian dapat menunggu harga membuat retest menuju zona support become resistance minggu lalu sebelum melanjutkan skenario koreksinya, dengan invalid apabila harga mampu menembus level EMA 50 serta channel di atas. Terakhir, secara pembentukan tren, idealnya kita bisa menunggu sebuah pullback terlebih dulu untuk membuat lower high setelah terjadi penurunan impulsif kemarin, bisa di area imbalance terdekat tentunya dengan konfirmasi pada lower time frame atau pada zona support become resistance ini. Dan yang paling ekstrim ada pada zona supply di atas, sekaligus untuk menyapu liquidity equal low di bawahnya.